Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Maulana, NIM 220909996 dari kelas 2 APSTI. Di sini saya akan memaparkan sebuah bisnis plan model kanvas yang mengemukakan sebuah bisnis usaha tentang sistem etiket wisata alam Curug Cinulang. Nah, apa sih yang membuat saya mengangkat atau memaparkan sebuah bisnis usaha etiket wisata Curug Cinulang ini? Yang pertama, karena dari beberapa pengalaman, saya eh, ke tempat wisata alam itu terdapat beberapa tempat wisata alam yang masih mengadaptasi sebuah penjualan tiket yang secara manual gitu. Jadi setelah berdasarkan pengalaman tersebut, saya akhirnya mempunyai sebuah ide usaha gitu, sebuah sistem etiket wisata alam yang berada di Curug Cinulang. Nah, customer segmennya tuh siapa saja di dalam etiket wisata alam Curug Cinulang ini? Yang pertama adalah turis lokal dan turis internasional. Mengapa sih turis lokal dan turis internasional menjadi segmen customer yang paling utama? Karena tempat wisata alam itu kan merupakan sebuah eh, keadaan atau keadaan alam yang bernuansa alami gitu. Yang kedua, keluarga dan wisatawan yang berada di daerah sekitarnya. Nah, selain itu juga di tempat wisata ini selain untuk melihat pemandangan yang indah, di sini juga bernuansa bagi para keluarga untuk apa ya disebutnya menyaksikan ataupun melakukan melakukan sebuah interaksi antara keluarganya supaya lebih dekat. Nah, yang ketiga ada grup perusahaan. Grup perusahaan di sini dalam artian bahwa tempat wisata alam ini bisa mengajak sebuah grup perusahaan untuk mengunjungi tempat wisata alam yang ada di Curug Cinulang ini. Yang keempat ada pelajar. Ya, tentu kita tahu bahwa pelajar tuh biasanya digunakan sebagai tempat rekreasi setelah hasil belajarnya ataupun studi banding bagi mahasiswa, terus bagi anak remaja adalah sebuah tempat bermain ataupun tempat meluangkan waktunya di saat dia benar-benar dalam keadaan ingin merasakan posisi pada anak usia remaja. Orang dewasa dan orang tua pun itu pun sama gitu. Tidak hanya tempat rekreasi, orang dewasa dan orang tua ini juga memanfaatkan sebuah tempat wisata itu untuk bercengkrama ataupun misalnya interaksi antara keluarga dan para anggota keluarga lainnya. Nah, selanjutnya kunci dari aktivitas ini adalah membangun dan menjaga hubungan dengan tempat-tempat wisata alam. Nah, di sini pun saya jelaskan bahwa untuk mencapai sebuah hasil dari hubungan antara penjualan etiket wisata alam juga diperlukan, kita juga diperlukan relasi gitu dengan tempat-tempat wisata yang lain. Nah, yang kedua ada pemasaran dan promosi untuk menarik pelanggan baru. Nah, di sini juga saya menawarkan sebuah eh, promosi bagi pelanggan baru ataupun pengunjung baru yang datang jauh-jauh gitu untuk mengunjungi tempat wisata Curug Cinulang ini dengan memberikan sebuah harga ataupun misalnya setengah harga dari harga tiketnya. Nah, selanjutnya pengelolaan sistem penjualan tiket online dan offline. Nah, di sini pun tidak hanya sistem online aja yang bergerak gitu. Sistem offline juga akan kami layani, tapi tidak se apa ya, tidak sekomprehensif waktu dulu gitu sebelum ada sistem online etiket ini. Cuma kayak yang sebelumnya dia kayak yang gak punya teknologi, nah kita akan melayaninya secara offline. Apabila dia mempunyai sebuah bisa mengadaptasi teknologi, kita arahkan ke dalam sistem etiket kami yang buat. Gitu. Nah, yang selanjutnya menyediakan informasi yang akurat dan terkini tentang tempat wisata alam yang berada di Curug Cinulang. Nah, di sini pun di dalam sistem e-tiket ini juga bukan hanya sekedar tiket gitu. Di sini juga akan melayani sebuah kayak informasi-informasi bahwa sejarah-sejarah Curug Cinulang ini pada zaman dahulu. Selanjutnya ada pelatihan staf untuk memberikan pengalaman pelanggan yang baik. Nah, di sini juga tidak hanya mengelola sistemnya juga gitu. Pelatihan staf dan karyawan juga harus dilatih gitu untuk memberikan feedback positif bagi para pengunjung atau pelanggan. Selanjutnya ada kunci partner atau partner kunci. Di sini eh, wisata alam Curug Cinulang ini dia sebagai mitra gitu dalam penjualan tiket. Nah, di sini juga kita bekerja sama dengan agen perjalanan dan operator tur, misalnya kayak
Zaman sekarang itu kan banyak kayak di Agoda ataupun lain sebagainya. Dan di sana saya juga bekerja sama dan untuk memasarkan menjual etiket tempat wisata Curug Cinulang ini. Selanjutnya ada pemasok layanan transportasi. Nah, penting juga di sini karena di dalam kita melakukan sebuah tour ataupun rekreasi ke tempat wisata, pasti dia menggunakan sebuah layanan transportasi gitu, misalnya bus misalnya atau bis. Nah, di sana juga kita akan mengadakan sebuah kayak pemberian informasi secara lewat media elektronik. Misalnya kita memanfaatkan sebuah Instagram ataupun akun yang kita buat tentang wisata alam Curug Cinulang ini. Terus selanjutnya ada key research. Nah, koneksi dan kemitraan dengan wisata alam juga sangat penting gitu. Misalnya kita bekerja sama dengan situs web e-commerce kayak misalnya yang tadi disebutkan Agoda, terus hotelmurah.com misalnya. Di sana kan menawarkan beberapa tempat rekreasi gitu atau tempat wisata. Nah, selanjutnya di sini juga saya akan berusaha untuk membuat sebuah sistem penjualan etiket wisata alam Curug Cinulang. Nah, yang selanjutnya tim pemasaran dan penjualan. Nah, di dalam sistem etiket ini terdapat tim pemasaran dan penjualan juga. Nah, tugasnya apa sih tim pemasaran dan penjualan ini? Yang pertama, tim pemasaran yang tentunya di sini memasarkan sebuah produk yang kita berikan kepada pelanggan. Misalnya kayak sistem etiket ini memberikan sebuah harga eh, diskon misalnya bagi pelanggan yang baru pertama kali menginjaki tempat wisata ini. Nah, kalau misalnya penjualannya itu misalnya kalau ada yang sering kita mengunjungi tempat wisata ini, kita akan memberikan sebuah kartu member, istilahnya member card lah. Nanti di dalam member card ini ada beberapa keuntungan gitu buat para pelanggan yang sering mengunjungi tempat wisata Curug Cinulang ini. Selanjutnya ada tim layanan pelanggan. Nah, kami juga di sini selain dari sistem etiket, pelayanan etiket juga eh, kami di sini membuat sebuah tim pelayanan bagi pelanggan itu ada keluh kesah kah ataupun misalnya kekurangan dari tempat wisatanya, ada kelebihan atau kekurangannya itu tim layanan pelanggan yang akan mengolah ataupun misalnya akan mengobservasinya. Selanjutnya, keuangan yang mencukupi untuk pengembangan bisnis ini tuh eh, kita berdasarkan dari penghasilan penjualan etiket para pengunjung yang datang ke tempat wisata ini. Selanjutnya, ada nilai proposisinya. Nilai proposisi ini kita penjualan tiketnya itu berdasarkan akses ke tempat-tempat uh, wisata yang berada di sekitar Curug Cinulang gitu. Nah, di proses ini pun memberikan sebuah informasi juga gitu kepada kita bahwa tidak hanya uh, wisata alam itu aja gitu, ada wisata alam lagi kayak misalnya selain Curug Cinulang tuh ada uh, tempat wisata misalnya daerah Garut kah ataupun daerah lain sebagainya. Nah, di sini juga kami memberikan sebuah uh, pengalaman terus memberikan sebuah pemandangan yang indah gitu, yang unik dan memuaskan bagi para pelanggan. Yang selanjutnya ada layanan pelanggan yang ramah dan profesional. Nah, di sini juga apabila saya membuka usaha atau bisnis usaha ini, saya akan memberikan sebuah layanan pelanggan yang ramah dan profesional. Gitu. Selanjutnya ada informasi dan panduan yang komprehensif tentang tempat-tempat wisata alam yang berada di Curug Cinulang ini. Nah, selanjutnya ada customer relationship. Di samping membuat sistem elektronik tiketnya, kita juga memberikan sebuah layanan pelanggan gitu, memberikan sebuah tanggapan bagi pelanggan bagaimana sih respon atau penilaian terhadap wisata alam Curug Cinulang ini melalui telepon ataupun email dan media sosial seperti Instagram yang eh, dibuat gitu tentang wisata alam Curug Cinulang. Nah, selanjutnya ada program loyalitas untuk pelanggan yang tadi saya jelaskan bahwa di sini pun saya akan memberikan sebuah membership ataupun program loyalitas bagi yang sering mendatangi tempat wisata alam Curug Cinulang ini. Selanjutnya memberi umpan balik gitu dari pelanggan dan tanggapan terhadap keluhan. Ada beberapa misalnya kayak yang kurang apa itu disampaikan berdasarkan kepada tim layanan pelanggan yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya ada beberapa channel ataupun kerjasama sistem etiket ini wisata alam Curug Cinulang yang terdapat di situs web e-commerce kayak Agoda, Hotel Murah, terus Blibli, blibli.com
dan lain sebagainya. Nah, sistem etiket wisata alam ini juga kami sedang berusaha untuk me- memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Nah, selanjutnya ada kemitraan dengan agen perjalanan dan operator tour yang tadi disebutkan begitu. Kemitraan dengan agen perjalanan memberikan sebuah informasi bahwa di tempat wisata-wisata alam juga ada yang namanya wisata alam Curug Cinulang yang berada di daerah Cicalengka, Jawa Barat, Kabupaten Bandung. Begitupun dengan operator tour. Nah, selanjutnya di sini ada cost struktur atau biaya dari eh, sistem etiket wisata alam Curug Cinulang ini. Yang pertama ya, saya apabila membuka usaha bisnis usaha ini pasti akan menggaji dan memberikan tunjangan bagi para karyawan. Nah, yang kedua pasti ada biaya pemasaran dan promosi. Itu kan memerlukan biaya yang sangat lumayan gitu karena memberikan sebuah informasi terus kita juga mendapatkan feedback bahwa informasi ini bisa benar-benar terjadi gitu dan si pelanggan atau pengunjung ini mendatangi tempat wisata alam Curug Cinulang ini. Selanjutnya di sini ada biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem etiket dan di dalam situs web e-commerce. Nah, terkait biaya pengembangan ini nantinya saya akan berkolaborasi dengan ataupun para hasil pengunjung ataupun hasil para pengunjung untuk mendatangi tempat wisata alam ini. Nah, dari hasil tersebut bisa membiayai pengembangan dan pemeliharaan sistem etiket dan situs web e-commerce untuk kedepannya lebih baik. Nah, selanjutnya ada biaya sewa kantor dan operasional ya. Tentunya kita juga merupakan sebuah eh, bisnis usaha gitu ya di bawah naungan perusahaan. Ya, tentunya memerlukan sebuah biaya sewa kantor dan operasional bagi para karyawan kami gitu untuk berkomunikasi gitu dengan karyawan lainnya. Nah, selanjutnya ada revenue stream atau kelebihan dari sistem e-ticket elektronik tiket wisata alam Curug Cinulang ini. Yang pertama ada penjualan etiket wisata alam Curug Cinulang ini dapat diakses dengan mudah dan enggak kita datang ke sana terus tak antri gitu berjam-jam dengan sistem elektronik tiket wisata alam Curug Cinulang ini bisa memangkas waktu, efisiensi waktu, terus bisa menghemat biaya juga, cara pembayaran metode pembayarannya juga lebih mudah gitu. Yang selanjutnya ada penjualan paket wisata yang tadi dijelaskan bahwa yang sering memberi atau mendatangi tempat wisata alam Curug Cinang ini akan memberikan sebuah membership atau loyalitas yang ditawarkan yaitu tentang paket wisata yang mencakup dari harga tiket yang tadinya harga normal menjadi harga diskon, terus ada kegiatan tambahan ataupun misalnya akomodasi para pengunjung di dalam penggunaan ataupun alat-alat sarana dan prasarana di wisata alam Curug Cirulang ini. Nah, selanjutnya ada iklan dan sponsor dari mitra bisnis terkait. Ya, nanti akan bekerja sama gitu dengan beberapa sistem online yang lain kayak dari Facebook, terus kita memberikan informasi dari Instagram. Nah, itu pun kita akan mengiklankan dan sponsor dari mitra bisnis terkait. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh bisnis usaha saya terkait elektronik tiket wisata alam Curug Cinulang. Nah, ini merupakan contoh desain etiket yang bisnis usaha saya akan dijalankan ke depannya gitu. Ini merupakan tampilan dari sebuah etiket wisata alam Curug Cinulang. Ya, seperti pada umumnya kita bahwa dalam memesan etiket itu pasti ada kode pemesanan, kita ada data pengunjung, ada di dalam detail harga, ada pesanan kategori dan metode cara pembayarannya. Nah, di sini ada kode pemesanan yang terdiri dari sebuah kode gitu dan beberapa QR yang biasa sampai dengan QRIS gitu yang di scan bisa melakukan beberapa metode pembayaran. Nah, juga dari data pengunjung ada terdiri dari ID pengunjung, nama lengkap, jenis kelamin, usia, kategori pengunjung. Nah, data-data ini pun kami simpan dengan baik itu enggak semena-mena akan terbongkar atau bocor gitu karena ini merupakan data pribadi yang sangat penting. Nah, selanjutnya ada detail harga atau memberikan sebuah eh, layanan bagi tentang usia atau kategori pengunjung lah. Misalnya yang dewasa di sini seharga tiketnya 30.000 per orang, yang remaja 25.000 per orang, anak-anak 15.000 per orang,
dan untuk usia dari 0 sampai 5 tahun itu gratis. Nah, di dalam sistem etiket ini juga kami memberikan sebuah metode pembayaran berdasarkan QRIS gitu untuk memudahkan para pengunjung dalam membayar atau menyelesaikan pembayaran pembelian tiketnya gitu. Itu sangat memudahkan sekali. Nah, kalau harapan saya di bisnis usaha ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ke depannya, bisa memberikan dampak positif, bisa memberikan perubahan bagi sistem penjualan tiket wisata alam yang tadinya secara manualisasi gitu, kita harus datang ke tempat, harus mengantri lama-lama. Dengan sistem tiket ini, kita dapat mempermudah yang bisa diakses lewat satu gadget gitu atau teknologi terkini gitu, adaptasi dari perkembangan teknologi. Saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penguraian pemaparan materi bisnis plan model kanvas ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.